Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada video kali ini adalah mengenai transaction management. Minggu kemarin sudah saya jelaskan sekilas mengenai transaksi, ya. Nah, di sini akan saya ulang sedikit sebenarnya apa itu transaction atau transaksi gitu ya. Jadi Anda bisa membayangkan sama seperti program-program pada umumnya yang dieksekusi oleh sistem gitu ya. Kalau mungkin Anda sudah pernah pasti sudah ya mempelajari tentang bahasa pemrograman apapun itu, kemudian dieksekusi. Nah, kalau di dalam DBMS pemrograman itu kita sebut sebagai transaksi, ya. Nah, bedanya di sini adalah bahwa transaksi itu unik, tidak ada transaksi yang sama antara satu dengan yang lain. Nah, ini transaksi. Transaksi adalah di situ ada aksi-aksi seri gitu ya, aksi-aksi read dan write object database, jadi membaca ataupun menulis objek database. Nah, yang dimaksud dengan read di sini adalah read object database itu nanti DBMS ketika ada perintah read berarti objek DBMS nanti akan mencari objek tersebut di dalam memori, ya. Kemudian setelah itu akan dibawa ke main memory tadi di dalam disk gitu ya, akan dibawa ke dalam main memory. Kemudian setelah itu nilainya akan di-copy ke dalam variabel program dan kemudian nanti bisa dibaca oleh proses tersebut, ya. Kalau write di sini membaca suatu objek database sama seperti read tadi, bahwa DBMS nanti akan mencari objek tersebut di dalam disk, ya. Kalau sudah ada nanti akan dibawa ke dalam main memory, dikopikan ke suatu variabel, kemudian nanti akan dimodifikasi. Modifikasi di sini dilakukan proses ya terhadap objek database tersebut. Bisa ada proses aritmatika, penambahan, pengurangan, perkalian dan lain-lain. Kemudian kalau nilainya sudah berubah, akan dituliskan kembali ke dalam disk ya, menimpa nilai yang sebelumnya. Ya. Nah, objek database di sini yang dimaksud dengan objek database itu merupakan unit-unit di mana program itu membaca atau menulis informasi, ya. Bisa berupa page, ya, bisa berupa pages, page atau berupa record atau yang lainnya gitu, ya. Tetapi nanti di pembahasan ini tidak dibahas masalah itu ya. Tidak masalah mau page, mau record ataupun mau yang lain, nggak masalah. Tetapi nanti di sini objek ya hanya dipandang sebagai objek gitu ya. Sekumpulan di dalam database kita melihatnya nanti pada pembahasan ini adalah sekumpulan objek-objek yang independen aja, yang sudah fix gitu ya. Jadi kita tidak mempermasalahkan apakah bentuknya page, record atau yang lainnya. Oke. Nah, kemudian dalam transaksi ini ada beberapa properties yang harus dipenuhi oleh DBMS untuk memastikan bahwa DBMS itu benar-benar dapat memaintain data di dalam database, ya. Sehingga nanti misalkan ada transaksi, DBMS itu akan mengeksekusi transaksi yang lebih dari satu, beberapa transaksi dieksekusi bersamaan, ataupun nanti ada suatu kegagalan sistem, itu DBMS benar-benar bisa menjamin bahwa data itu konsisten gitu ya, data itu benar gitu, ya. Jadi contohnya aja, misalkan Anda ngambil uang di bank 100.000 gitu ya, Anda memencet tombol 100.000, uangnya belum keluar, tiba-tiba crash, listrik mati. Ya, nanti DBMS di sini harus bisa menjamin bahwa datanya itu benar, apakah nanti bisa diteruskan uangnya keluar sehingga saldonya berkurang, ataukah akan dikembalikan ke keadaan semula, uangnya tidak jadi keluar, saldonya masih tetap seperti semula. Ya, ada 4 properties di sini yang biasanya disingkat sebagai ACID gitu ya, ACID. Yang pertama adalah atomic. Atomic di sini bahwa aksi di dalam transaksi-transaksi itu atau suatu transaksi itu
aksi-aksinya harus dikerjakan benar-benar sampai selesai, sampai komit, end gitu ya, atau tidak sama sekali. Ya, seperti yang tadi ngambil uang di bank, berarti kalau misalkan tadi mencet 100.000, uangnya belum keluar, tiba-tiba mati, gitu ya. Kalau di BMS menganggap bahwa transaksi tersebut selesai, berarti nanti kalau sistemnya nyala ya uangnya harus keluar, kemudian rekeningnya harus berkurang 100.000, kemudian nilai dari rekening saldo yang sudah berkurang itu dikembalikan ke dalam disk yang sudah berkurang. Ya, kalau memang itu dianggap selesai. Tetapi kalau belum, misalkan rekening 1 juta dikurangi 100.000 kan 900.000 gitu ya. Nah, itu belum sempat ketulis ke dalam disk, kemudian sistem crash, mati gitu. Nah, itu berarti nanti kalau di BMS memutuskan bahwa transaksi itu gagal, abort, maka harus kembali ke keadaan semula gitu ya. Belum dikurangi 100.000, harus 1 juta dan uang tidak keluar gitu. Ya, jadi atomik di sini adalah transaksi-transaksi itu selesai, finish, commit, atau tidak sama sekali. Sehingga nanti di sini user tidak perlu khawatir tentang akibat dari transaksi yang tidak lengkap tadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah konsistensi. Ya, konsisten. Jadi di sini dianggap ya, meskipun nanti ada beberapa transaksi yang dikerjakan secara bersama-sama, maka nanti DBMS akan menganggap dalam tanda petik bahwa transaksi itu berdiri sendiri gitu ya. Tidak ada transaksi yang lain yang mempengaruhi itu. Ya, sehingga di sini konsistensi database akan terjaga gitu. Jadi, misalkan nanti ada beberapa contoh di belakang ya. Ini saya coba jelaskan sedikit. Misalkan ada dua transaksi, yang satu mentransfer sejumlah uang, yang satu memberi bunga pada masing-masing rekening saldo. Ya, kalau dikerjakan secara seri satu persatu, transaksi dulu baru transaksi kedua, jadi transaksi dulu transfer rekening A dikurangi 100.000, kemudian dikirim ke rekening B, jadi rekening B nanti tambah 100.000, kemudian transaksi keduanya memberi bunga pada masing-masing rekening A diberi bunga, rekening B diberi bunga, hasilnya berapapun itu nggak masalah gitu ya, asal perhitungannya benar pasti kita terima gitu ya, pasti user akan menerima itu. Tetapi misalkan kemudian dilakukan secara interleave ya, misalkan transaksi satu dikerjakan sebagian, kemudian setelah itu disisipi transaksi kedua sebagian, kemudian dilanjutkan transaksi satu lagi, kemudian dilanjutkan transaksi yang kedua lagi sampai dua-duanya komit selesai. Nah, di sini hasilnya tuh harus sama gitu ya. Harusnya kalau hasilnya kalau memang kita terima ya memang harus sama dengan yang ketika dikerjakan secara seri tadi. Nah, konsistennya di sini adalah bahwa ketika misalkan tadi transfer mengambil uang 100.000 dari rekening A akan ditransfer ke rekening B. Ketika diambil 100.000, misalkan saldonya 1 juta, diambil 100.000 ya menjadi 900.000. Kemudian ditransfer ke rekening B. Rekening B itu misalkan saldonya 2 juta, berarti setelah ditambah 100.000 menjadi 2.100.000. Sebelum proses pentransferan, rekening A 1 juta, rekening B 2 juta. Kalau kita jumlahkan 3 juta. Setelah ditransfer pun harusnya sama gitu ya. Rekening A 900.000, rekening B 2.100.000, hasilnya 3 juta sama. Nah, itu termasuk yang kita sebut sebagai konsisten. Ya, meskipun dilakukan operasi di situ ya. Kalau secara selang-seling seperti tadi ya, nanti hasilnya harus sama gitu ya. Hasilnya harus sama seperti itu tadi, konsisten itu tadi, meskipun transaksi satu itu dikerjakan berselang-seling dengan transaksi kedua, nanti transaksi yang pertama itu kalau dijumlah ya hasilnya harus sama 3 juta gitu ya. Nanti ada contohnya lebih jauh. Oke, kemudian properties yang ketiga yaitu isolation ya. Isolation di sini bahwa seperti transaksi itu diisolasi gitu ya. Jadi tidak boleh ada transaksi
di luar itu transaksi yang lain mempengaruhi transaksi yang sedang diproses atau mengubah nilai-nilai yang dibutuhkan oleh transaksi yang sedang diproses ya. Transaksi T1 ketika sedang dikerjakan, meskipun nanti ada banyak transaksi yang menyisip-nyisipi interleave, tetapi di sini bahwa transaksi T1 ini tidak boleh diganggu ketika mengakses suatu objek data. Misalkan sedang dibaca oleh T1, kemudian ada T2 masuk, T2 juga mengakses objek data yang sama, kemudian T2 merubah objek data itu, memodifikasi sehingga nanti T1 kalau membacanya menjadi nilainya berbeda, nah itu yang tidak boleh. Ya, ini isolation. Jadi transaksi A ini seperti dilindungi atau diisolasi sehingga tidak boleh ada gangguan dari transaksi yang lain. Ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah durability ya. D, durability. Nah, durability di sini adalah ketahanan gitu ya. Jadi di sini DBMS misalkan setelah transaksi komplit nanti hasil atau efeknya akan tetap ada, kemudian akan dicatat oleh DBMS meskipun sistem mengalami crash. Ya. Jadi misalkan seperti tadi Anda ngambil uang 100.000 di bank gitu ya, belum keluar uangnya, tiba-tiba sistemnya crash. Nah, ini DBMS harus punya log, punya catatan di mana terakhir transaksi itu sampai di mana sih sebelum sistem crash gitu ya. Jadi nanti DBMS bisa memutuskan apakah transaksi itu akan dilanjutkan, dianggap selesai atau tidak gitu. Ya, jadi semua perubahan yang sudah dialami oleh transaksi itu akan dicatat ya, kalau memang dianggap sudah selesai ya nanti akan dimasukkan ke dalam disk, dicatat ke dalam disk, diterapkan ke dalam disk, dianggap selesai gitu ya. Tetapi kalau tidak ya harus balik lagi gitu, nilainya juga harus dikembalikan ke nilai semula ya. Itu durability. Nah, di sini ada keterhubungan antara konsistensi dan isolasi ya. Jadi ketika ada transaksi transfer tadi itu ya, maka maksud dari konsisten itu adalah uang yang ditransfer antar rekening tidak merubah jumlah uang di rekening-rekening itu. Ya, seperti saya sebutkan sebelum ditransfer rekening A 1 juta, rekening B 2 juta, sehingga jumlahnya 3 juta, setelah ditransfer pun harusnya sama kan ya. Rekening A 900.000, rekening B 2.100.000 gitu kan. Jumlahnya tetap sama 3 juta. Nah, itu konsisten. Ya, jadi nah di sini jika ada beberapa transaksi yang dieksekusi bersama, saling menyisipi, tadi ya sudah saya jelaskan tadi, maka hasilnya harusnya sama dengan yang dieksekusi satu persatu. Ya, jadi misal ada T1 dan T2 berjalan secara interleave, secara sisip menyisipi, maka hasilnya harus sama dengan ketika dikerjakan T1 dulu baru T2. Gitu kan? Nah, itu yang kita sebut sebagai atomic gitu. Oke ya. Nah, kalau Anda ingat kemarin pas saya berikan materi kuliah minggu kemarin ya, bahwa transaksi itu dapat tidak selesai karena 3 alasan gitu ya. Yang pertama adalah transaksi abort atau terminate unsuccessfully ya. Jika transaksi diabort oleh DBMS karena ada suatu alasan tertentu gitu, maka otomatis transaksi itu akan di-restart dan dianggap sebagai transaksi baru ya. Itu abort. Alasan kedua yaitu sistem crash, kegagalan sistem gitu ya. Misalkan listriknya mati, kemudian hardware-nya rusak atau apapun itu yang penyebab transaksi tidak dapat diselesaikan. Alasan ketiga yaitu transaksi akan menemui situasi yang memang tidak diharapkan gitu ya. Misalkan kegagalan dalam mengakses disk gitu, ternyata disknya rusak gitu ya. Itu. Jadi ada 3 hal di mana transaksi itu tidak dapat selesai sehingga nanti DBMS akan memutuskan transaksi-transaksi yang menemui kondisi tadi itu diabort. Ya, di sini maksud atomic juga ya. Jadi user harus nyaman bahwa transaksi-transaksi itu akan dianggap atomik gitu.
Sehingga kalaupun terjadi kegagalan sistem itu ya, user harus yakin bahwa nanti transaksi saya tidak jadi dilakukan gitu ya. Jadi ketika Anda tadi mengambil uang 100.000 di bank, ternyata setelah itu belum keluar uangnya, listriknya mati, Anda harus nyaman gitu ya. Uang saya belum keluar gitu ya. Karena Anda di sini menganggap bahwa transaksi yang Anda lakukan itu ya dilindungi gitu ya. Itu transaksi akan dilaksanakan selesai, meskipun nanti di sela-sela itu ada memberi bunga dan lain sebagainya, tidak akan mempengaruhi transaksi yang sedang dikerjakan. Ya, sekali lagi, kalau atomic berarti transaksi harus selesai sama sekali atau tidak sama sekali. Ya, kalau gagal di tengah ya berarti nanti transaksi akan di-undo gitu ya. Di-undo, dianggap di-abort, dianggap belum selesai gitu. Ya. Nah, dalam ketika belum selesai tadi itu nanti DBMS akan mencatat gitu ya. Jadi ketika listrik mati itu akan ada catatannya bahwa sejauh mana sih transaksi ini dilakukan gitu ya. Ini terutama untuk kasus-kasus yang write ya, menulis pada database ya. Jadi catatan di sini memastikan durability jika sistem crash. Jadi ada ketahanan jika sistem crash ya. Jadi sebelum perubahan tadi perubahan saldo rekening tadi dibuat oleh transaksi, dituliskan ke dalam disk, maka ketika sistem crash ya log tadi digunakan atau catatan tadi digunakan untuk mengingat dan merestore perubahan-perubahan tersebut. Nah, komponen di BMS yang menjamin atomicity dan durability ini disebut recovery manager. Ya, nanti akan kita pelajari nanti gitu ya. Ada pembahasannya nanti. Oke ya, itu transaksi. Kemudian schedule. Jadi kalau tadi transaksi itu adalah sekumpulan atau daftar dari aksi-aksi ya. Jadi di dalam transaksi itu ada aksi-aksi ya, di mana aksi-aksi yang dapat dijalankan oleh transaksi adalah aksi-aksi read dan write ya, membaca objek database dan menulis objek database. Gitu ya. Nah, di sini ada schedule. Jadi jika DBMS akan mengeksekusi beberapa transaksi, maka harus dijadwalkan gitu ya. Harus dijadwalkan siapa yang dikerjakan duluan gitu ya. Terus transaksi ini akan menggunakan objek data apa, itu schedule. Ya, jadi di sini schedule adalah list atau daftar aksi-aksi dari sekumpulan transaksi. Gitu ya. Aksinya ini bisa read, bisa write, bisa aborting, bisa committing gitu ya. Membaca, menulis, mengabort atau mengcommit, menyelesaikan sampai selesai dari sekumpulan transaksi. Jadi tidak hanya satu transaksi ya, lebih dari satu transaksi. Itu maka harus dijadwalkan. Gitu. Nah, aksi-aksi dari suatu transaksi T yang muncul di schedule, di jadwal, harus sama dengan urutannya ketika dia muncul di transaksi. Jadi misalkan ini ya, ini ada dua transaksi, T1 dan T2 ya. Dan transaksi T1 ini meread A gitu ya, membaca objek data A. Transaksi T1 setelah membaca objek data A, dia merwrite. Jadi mungkin A ini dimodifikasi kemudian ditulis kembali ke dalam disk, write A. Kemudian setelah itu disisipi oleh transaksi yang kedua ya, transaksi kedua read B, write B. Kemudian setelah itu dilanjutkan transaksi pertama lagi ya, karena transaksi pertama belum selesai ya dilanjutkan lagi read C, write C. Nah, ini yang kita sebut secara interleave ya. Jadi ada menyisipi T1 belum selesai, disisipi oleh T2, kemudian dikembalikan lagi ke T1. Nah, urutannya ini harus sama ya. Jadi kalau di transaksi urutannya adalah read A, write A, read C, write C, ya nanti di penjadwalan juga harus sama, read A, write A, read C, write C. Nggak boleh urutannya misalkan di penjadwalan seperti ini, read A, write A, read C, write C, nanti di penjadwalan berubah jadi write A, read A gitu ya, nulis dulu baru membaca, nggak boleh gitu. Jadi harus sama. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian di sini gambar ini tidak ada aksi commit atau abort ya.
Jadi di sini belum ketahuan mana yang commit, mana yang abort, atau semuanya commit atau semuanya abort, tidak ketahuan. Nah, jika di dalam penjadwalan itu ada aksi commit maupun aksi abort, maka kita sebut bahwa penjadwalan itu komplit atau complete schedule. Jadi di sini schedule di mana terdiri dari abort atau commit. Jadi di dalam jadwalan itu ada status abort atau commit untuk setiap transaksi. Ya. Nah, kalau transaksi di penjadwalan itu dikerjakannya satu persatu, one by one gitu ya, urut, itu kita sebut sebagai serial schedule. Ya, kalau saling menyisipi kita sebut sebagai interleave. Kalau dikerjakan satu persatu kita sebut sebagai serial schedule. Tetapi mungkin Anda bisa memahami juga dulu ketika Anda kuliah sistem operasi gitu ya, bahwa kalau penjadwalan itu dikerjakan secara seri one by one, misalkan transaksi satu dulu dikerjakan baru transaksi kedua, tentu saja sangat tidak efisien gitu ya, tidak efektif. Kita contohkan aja untuk pekerjaan sehari-hari, misalkan ya Anda kontrak sama teman berdua misalkan, kemudian ada dua pekerjaan, ada dua transaksi di situ. Yang pertama adalah menyapu rumah, yang kedua adalah mengepel rumah misalkan ya. Nah, menyapu mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya, 15 menit, mungkin 30 menit lah gitu. Menyapu semua rumah itu butuh waktu 30 menit. Mengepel itu baru bisa dilakukan ketika menyapu sudah selesai transaksi kedua. Jadi yang dilakukan pertama adalah transaksi pertama. Dua-duanya udah siap nih, ya kan? Tetapi harus disapu dulu gitu. Jadi misalkan kita lakukan one by one seri gitu ya. Jadi Anda menyapu seluruh rumah dulu, baru selesai 30 menit. Setelah selesai baru teman Anda mungkin mengepel rumah butuh waktu 15 menit. Ya, jadi penjadwalan itu butuh waktu 45 menit untuk menyelesaikan itu, menyapu dan mengepel. Oke, transaksi satu yang menyapu tadi butuh waktu 35 menit, tetapi transaksi kedua karena dia di awal juga sudah ready, sudah siap, maka untuk transaksi kedua ini kita menghitungnya dari dia nunggu gitu ya. Kalau Anda ingat dulu sistem operasi proses ya, dari dia nunggu gitu. Jadi dia menunggunya 30 menit, kita sebut sebagai idle. Ya, waktu idle ditambah dengan 15 menit ketika dia diproses. Jadi untuk transaksi kedua butuh waktu 45 menit gitu. Nah, ini tentu saja tidak efisien ya, padahal dia cuma butuh waktu 15 menit tapi harus menunggu 30 menit gitu. Nah, makanya di sini sebisa mungkin suatu transaksi itu dikerjakannya adalah interleave gitu ya. Jadi misalkan seperti menyapu dan mengepel, kalau menyapu ruang tamu dulu selesai 5 menit, kemudian yang nyapu pindah ke ruang tengah gitu ya, ruang keluarga, maka yang ruang tamu tadi bisa dipel gitu ya. Jadi waktu tunggu untuk transaksi kedua idle-nya hanya 5 menit saja, tidak 30 menit gitu. Ya kan? Nanti pengerjaannya kan lebih cepat. Ya kan, yang tadi butuh 45 menit karena saling menyelingi tadi, sisip menyisipi tadi, maka mungkin hanya butuh waktu 15 menit atau 20 menit saja untuk dua transaksi itu. Itu ya. Kemudian juga waktu penyelesaiannya, kalau nyapu mungkin tetap 30 menit, tetapi untuk ngepel mungkin tidak 45 menit gitu ya, karena dia waktu tunggunya hanya 5 menit saja gitu. Jadi mungkin butuh waktu 20 menit. Nah, kalau Anda ingat dulu di sistem operasi itu disebut apa? Coba kita lihat ya. Nah, ini maka di sini ada alasan kenapa transaksi-transaksi itu dieksekusi secara concurrent, secara bersamaan. Bersamaan di sini adalah tidak semuanya bareng gitu enggak ya, tapi saling sisip menyisipi tadi, interleave tadi. Ya, kenapa sih harus secara interleave gitu ya? Kenapa harus dilakukan bersama-sama? Ya, seperti contoh tadi ya. Jelas di sini adalah untuk meningkatkan performance atau kinerjanya. Ya, selain untuk mempercepat waktu penyelesaian transaksi dalam penjadwalan itu, nyapu dan ngepelnya semakin cepat, juga akan memperpendek waktu yang ngepel tadi ya, yang harusnya 45 menit menjadi hanya 20 menit. Oke, itu yang kita sebut sebagai sistem throughput ya, yaitu rata-rata jumlah transaksi yang diselesaikan dalam satuan waktu ya, waktu tertentu, dan
respon time, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi. Ya, jadi di sini eksekusi concurrent, eksekusi bersamaan di sini adalah untuk meningkatkan sistem throughput, ya, dan untuk memperpendek atau mempercepat respon time-nya. Gitu ya. Ini alasan kenapa tadi concurrent execution. Ya, sehingga kalau dulu di sistem operasi juga mungkin sudah pernah ya. Jadi misalkan ada satu transaksi yang menunggu page untuk dibaca gitu ya dari disk. Jadi ada satu transaksi menunggu suatu page atau record untuk di-read dibaca dari disk. Nah, di sini CPU dapat memproses transaksi lain karena transaksi yang tadi kan menunggu I/O ya, membaca menuliskan I/O, maka CPU-nya nganggur. Nah, daripada CPU nganggur, dia dipakai oleh transaksi yang lain. Karena aktivitas I/O dapat dikerjakan secara paralel dengan aktivitas CPU kan ya. Nah, di sini dapat mengurangi jumlah waktu idle antara disk dan prosesor, dari disk dan prosesor, sehingga akan meningkatkan sistem throughput-nya. Ya. Oke. Yang respon time juga sudah jelas ya. Jadi mungkin transaksi-transaksi yang pendek itu tidak perlu menunggu transaksi yang panjang atau lama untuk menyelesaikan pekerjaan baru dikerjakan gitu ya, seperti nyapu dan ngepel tadi gitu. Itu respon time. Ya, tetapi di sini Anda harus memahami bahwa ketika transaksi dikerjakan secara interleave, sisip menyisipi, hasilnya harus sama dengan ketika dikerjakan secara seri satu persatu. Anda nyapu dulu baru ngepel, atau nyapu diselingi ngepel gitu ya, disisipi ngepel, ya hasilnya harusnya sama gitu ya, sama-sama semuanya disapu, sama-sama semuanya dipel gitu. Jadi bukan berarti kalau interleave nanti nyapu disisipi ngepel, kemudian Anda nyapu yang lain, ngepelnya selesai, kemudian ngepelnya itu bukan urutannya tapi ke yang lain lagi, sehingga hasilnya beda, ada yang tidak dipel misalkan. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Jadi di sini sekali lagi bahwa concurrent execution, di mana di situ transaksi dikerjakan secara interleave, hasilnya harus sama dengan ketika dikerjakan secara seri. Nah, itu yang kita sebut sebagai serializability. Ya, nanti kita bahas. Ternyata di sini ada contoh. Jadi kita akan mencoba melihat contohnya dulu. Ya. Nah, ini ada dua transaksi. Oke ya, ini ada dua transaksi T1 dan T2, di mana transaksi T1 ini adalah mentransfer sejumlah uang dari rekening A ke rekening B. Ya, jadi di sini transaksi T1 membaca dulu rekening A, kemudian akan mengurangi dengan sejumlah uang, di sini 100.000, kemudian setelah dikurangi nanti nilainya akan ditulis kembali, berubah kan ya, misalkan A itu 1 juta dikurangi 100.000 menjadi 900.000 gitu. Jadi nilai A ini berubah. Ya, kemudian karena transfer maka nilai ini akan ditambahkan ke rekening selanjutnya, yaitu rekening B. Jadi rekening B ini ditambah dengan 100.000. Misalkan B ini 2 juta ditambah 100.000 akan menjadi 2.100.000. Nah, di penjadwalan itu juga ada transaksi kedua gitu ya. Jadi ada dua transaksi di sini. Transaksi kedua atau T2 di sini adalah memberi bunga misalkan ya pada masing-masing rekening. Di sini bunganya 10% gitu ya. Jadi transaksi kedua sama, membaca dulu nilai dari A itu berapa. Kalau sudah ada diberi 10% ditambahkan, berarti berubah nilainya, maka akan dilakukan aksi write, menulis. B juga sama, dibaca dulu, ditambahin 10%, kemudian ditulis. Oke. Nah, kita coba satu persatu ini. Ini schedule 1, ini adalah dikerjakan secara seri. Ya, satu persatu, one by one. Ini secara seri, one by one, di mana transaksi satu dulu dikerjakan, baru kemudian akan dilanjutkan oleh transaksi yang kedua. Ya, jadi misalkan di sini A-nya itu tadi ya, maaf, A-nya ini bernilai 1 juta. Oke. Kemudian karena akan mentransfer 100.000, maka A dikurangi, sehingga A di sini nilainya adalah 900.000. Ya.
B ini 2 juta di DIS-nya, ketika di read dibaca itu ternyata nilainya 2 juta. Karena dia diberi transferan 100.000, maka nilainya akan berubah menjadi 2.100.000. Ya, bisa terima ini ya. Pokoknya asal perhitungannya betul ini ya kita bisa terima, nggak masalah gitu ya. Kemudian setelah transaksi satu ini selesai, ternyata ada transaksi kedua tadi ya, di penjadwalan ada transaksi kedua. Nah, transaksi kedua kemudian dikerjakan. Transaksi kedua membaca A. A ini berarti yang dibaca adalah setelah dikurangi 900.000 ini. Setelah dikurangi 100.000 ya, jadi 900.000. Ya, karena yang ditulis ke dalam DIS kan 1 juta udah ditimpa oleh 900.000. Sehingga di sini membaca A-nya adalah 900.000. Oke. Kemudian diberi bunga 10%, sehingga di sini nilainya adalah 990.000. Bisa diterima ya. B yang dibaca adalah B setelah diberi transferan yaitu 2.100.000, kemudian diberi bunga 100%, 10% gitu ya. Jadi nilai akhir dari rekening B adalah 2.310.000. Selesai. Jadi ketika penjadwalan ini selesai, ya, nilai akhir di dalam DIS, nilai A adalah 990.000 dan nilai B adalah 2.310.000. Ya, kita bisa terima kan ya kalau dikerjakan satu persatu. Nah, sekarang ada schedule kedua. Schedule kedua ini kita balik gitu ya. Ini juga serial, ya, di mana T2 dulu dikerjakan, baru kemudian T1 dikerjakan. Ya, nah misalkan tadi di dalam DIS A-nya bernilai 1 juta, B-nya 2 juta karena belum ada proses transfer ya. Ini kita mulai dari awal lagi gitu. Tetapi di sini T2 dulu dikerjakan baru T1. Sehingga yang dibaca transaksi kedua ketika dikerjakan awal adalah A-nya bernilai 1 juta. Ya. Kemudian diberi bunga 10% sehingga di sini menjadi 1.100.000 ya. B-nya yang dibaca adalah B awal di dalam DIS 2 juta. Ya, diberi bunga 100% menjadi 2.200.000. Oke. Nah, kemudian karena dikerjakan satu persatu, T2 dulu selesai baru kemudian T1. Kita coba ke T1. Di sini membaca nilai A yang sudah dimodifikasi oleh T2 ini ya. Sehingga read A-nya ini adalah read A setelah dimodifikasi, setelah diberi bunga, yaitu 1.100.000. Oke, kemudian ditransfer 100.000 sehingga dikurangi 100.000 menjadi 1 juta. Rekening B yang 2.200.000 ditambah 100.000 menjadi 2.300.000. Oke ya, ini 2.200.000. Nah, hasil akhirnya kalau T2 dulu dikerjakan baru T1, hasil akhirnya adalah A bernilai 1 juta dan B bernilai 2.300.000. Ini kita bisa terima juga, nggak masalah kan ya? Tergantung nanti siapa duluan yang dikerjakan kan gitu ya. Mungkin bisa berdasarkan prioritas, bisa berdasarkan first in first out gitu ya, siapa yang masuk duluan gitu. Nah, ini kalau dikerjakan secara seri seperti ini gitu. Baik T1 dulu baru T2 maupun T2 dulu baru T1 kita bisa menerima. Tetapi di sini Anda lihat bahwa hasilnya berbeda. Meskipun hasilnya berbeda juga nggak masalah, kita bisa terima gitu. Ya kan? Jadi dua transaksi kalau dikerjakan secara seri belum tentu hasilnya sama kalau dibalik ya. Seperti ini, T1 duluan baru T2, yang ini T2 duluan baru T1, hasilnya berbeda. Ya, mungkin ada yang sama mungkin gitu ya. Tetapi mungkin berbeda juga mungkin gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat penjadwalan ketiga. Ini yang interleave. Kalau Anda lihat ya, ini interleave. Di mana di sini T1 dulu dikerjakan baru T2 tetapi secara interleave, sisip menyisipi. Kalau Anda lihat ya, T1 dikerjakan A dulu, kemudian setelah itu disisipi oleh T2, kemudian dikembalikan lagi ke T1, kemudian setelah itu T2 lagi. Oke, sekarang kita coba lihat ya, read A berarti A awal tadi adalah 1 juta dikurangi 100.000 menjadi 900.000. Ini T1 dulu baru T2 ya. Setelah itu disisipi oleh transaksi kedua.
read A, berarti yang dibaca adalah ini ya, karena sudah ditulis ke dalam disk, sehingga ini dibaca 900.000 ya, kalikan 10% ditambahkan 990.000. B, kemudian balik lagi ke transaksi 1 gitu ya, 2 juta kan, di disk awal 2 juta ditambah tadi transferannya menjadi 2.100.000. Oke ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi nih, disisipin lagi ke transaksi yang kedua. B-nya adalah 2.100.000 ditambah 10%-nya yaitu 210 menjadi 2.310.000. Hasil akhirnya A-nya 990.000, B-nya 2.310.000. Hasilnya sama dengan ketika dikerjakan secara seri. Gitu ya. 990.000, 2.310.000. Ini seri, ini yang interleave. Gitu ya. 990, 2.310.000. Ya. Oke. Kemudian contoh selanjutnya ini schedule 4 ya. Schedule 4 di sini kita sudah melihat adanya antara switch antara I/O dan CPU, ini juga interleave gitu ya. Jadi karena T1 dulu dikerjakan kemudian belum selesai, disisipi diselingi oleh T2 gitu ya. Jadi di sini interleave. Nanti coba ya kalau yang ini Anda kerjakan gitu ya, bagaimana hasilnya. Ini ya, read A, I/O. Kemudian karena ada suatu proses, maka ini butuh CPU gitu ya. Jadi transaksi T1 ini tidak butuh I/O, sehingga I/O bisa dipakai oleh T2 gitu. T2 tidak pakai CPU, maka bisa dipakai oleh T1 kan gitu ya. Kemudian T2 melepas I/O-nya, dia pakai CPU, sehingga I/O-nya bisa dipakai lagi oleh T1 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini hasilnya bagaimana nanti Anda coba. Oke, nah kita balik lagi bahwa ketika transaksi ini dikerjakan secara interleave, hasilnya harus sama dengan dikerjakan secara seri. Jika ada perbedaan, kita nggak bisa nerima itu ya. Bedanya di mana nanti ya? Berarti ada salah proses di situ. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai penjadwalan serializable, yaitu jika dilakukan secara interleave, hasilnya harus sama dengan ketika dikerjakan secara seri. Gitu. Ya. Ini yang kita sebut sebagai ini serializability. Ya, ketika transaksi yang dijalankan secara seri satu persatu selesai komplit terhadap database yang konsisten, hasilnya database-nya harus konsisten juga. Ya, itu serializability. Jika nanti dikerjakan secara secara interleave, ya hasilnya harus sama dengan dikerjakan secara secara seri. Secara seri. Ya. Jadi di sini penjadwalan yang serializable terhadap sekumpulan transaksi-transaksi yang commit adalah penjadwalan yang efek pada setiap instan database yang konsisten dijamin identik atau sama dengan ketika penjadwalan dilakukan secara seri satu persatu terhadap di dalam penjadwalan S. Ya. Oke, itu serializable schedule. Kemudian di sini yang harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan tadi ya, bahwa eksekusi transaksi secara seri dengan urutan berbeda mungkin akan menghasilkan hasil yang berbeda, tetapi apapun hasilnya bisa diterima. Jadi kalau tadi T1 dulu baru dikerjakan T2 atau T2 dulu baru dikerjakan T1, hasilnya kan berbeda. Tetapi itu bisa kita terima, nggak masalah juga. Ya. Nah, kemudian serializable di sini tidak termasuk transaksi-transaksi yang abort. Gitu ya. Jadi tidak termasuk transaksi-transaksi yang abort. Di situ dianggap semuanya transaksi itu adalah commit. Ya. Oke. Jadi di sini Anda sudah bisa memahami bahwa transaksi yang dilakukan secara seri itu tidak efektif gitu ya, sehingga diperlukan untuk meningkatkan performance tadi sistem throughput dan response time-nya, sehingga diperlukan suatu cara agar
kinerjanya meningkat gitu ya. Kemudian transaksi itu dikerjakan secara konkuren gitu ya, bersamaan, sehingga meningkatkan sistem throughput dan respon time ya, secara bersamaan atau yang secara interleave tadi. Tetapi ternyata meskipun dikerjakan secara interleave tadi bisa meningkatkan daripada performance dibandingkan dengan ketika secara seri, tetapi ternyata di situ ada apa namanya, ada anomali, ada sesuatu yang tidak diharapkan juga gitu ya. Ternyata ada masalah juga di situ. Ini sampel contoh dari serializability ya, sudah saya bahas tadi. Yang ini ya. Nah, ini kan sama itu serializability. Nah, ini akan kita bahas apa sih masalah-masalah yang akan terjadi ketika transaksi itu dieksekusi secara interleave. Gitu ya. Di sini Anda perhatikan aja bahwa aksi itu akan terjadi konflik jika salah satu aksinya adalah write. Ya, write ini. Ya, jika ada beberapa transaksi dikerjakan, salah satunya write, itu dimungkinkan nanti akan muncul konflik. Ya, itu anomali. Kita mencoba melihat di sini. Ada 3 anomali ya di sini ya. Ada 3 anomali yang berhubungan dengan eksekusi yang interleave. Bahwa penjadwalan yang mengeksekusi 2 aksi dari 2 transaksi, ya, 2 aksi dari 2 transaksi dapat menyebabkan database dalam keadaan yang tidak konsisten atau konflik tadi. Ya. 3 anomali ini dapat dideskripsikan ketika aksi-aksi dari 2 transaksi T1 dan T2 konflik antara satu dengan yang lain, yaitu salah satunya adalah aksi write. Ya, ada 3. Yang pertama adalah write-read konflik, yang kedua adalah read-write konflik, dan yang ketiga adalah write-write konflik. Ya, Anda perhatikan bahwa di sini salah satunya adalah write. Ya. Nah, ini antar 2 transaksi ya. Antar 2 transaksi. Jadi, kita coba lihat satu persatu dulu. Yang pertama adalah write-read conflict atau reading uncommit data. Atau membaca data yang belum commit gitu. Atau disebut juga sebagai dirty read. Jadi, misalkan T2 di sini bisa jadi dia membaca objek database A yang sudah dimodifikasi oleh T1, padahal T1-nya belum commit gitu. Ya. Jadi di sini contohnya, ini contohnya ya. Misalkan 2 transaksi tadi ya, T1 mentransfer sejumlah uang, ini ya. Mentransfer sejumlah uang 100.000 dari rekening A ke rekening B. Transaksi T2 di sini menambahkan bunga 10%, misalkan menambahkan nilai 10% ke masing-masing objek data ini, A dan B. A ditambah 10%, B ditambah 10%. Oke ya. Jadi misalkan kedua transaksi ini dilakukan secara interleave, ya. Nah, misalkan begini ya, interleave-nya begini gitu ya, bukan seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi hasilnya sama, nggak masalah. Kalau misalkan dikerjakan seperti ini, bahwa pertama T1-nya adalah tadi 1 juta dikurangi 100.000 menjadi 900.000, kemudian interleave dengan T2 900.000 diberi bunga 10% menjadi 990.000, tetapi tidak dikembalikan ke T1, T2 melanjutkan aksinya sehingga T2 di sini membaca B, B-nya adalah 2 juta. Ya, diberi 10% menjadi 2.200.000, baru kemudian dikembalikan ke T1. T1 ini membacanya tidak 2 juta lagi karena sudah di write oleh transaksi 2 B-nya ya. Sehingga ini yang dibaca adalah 2.200.000.
ditambah 100.000 menjadi 2.300.000. Oke, hasil akhirnya adalah B ini 2.300.000 dan A ini adalah 990. Hasilnya berbeda ketika dikerjakan secara seri ya. Anda ingat tadi bahwa kalau secara seri bahwa A ini hasil akhirnya adalah 990.000 kalau yang dikerjakan transaksi satu dulu ya. B ini nilainya adalah 2.310.000 gitu. Nah, tapi di sini hasil akhirnya kurang 10.000 ya. Karena yang B ini 2.300.000 gitu. Karena ini dibaca sebelum ditambah nilainya dengan 100.000. Nah, ini yang kita sebut sebagai write-read conflict. Ya, T1 akan mengurangi akun A, kemudian menambah bunga 10%, kemudian baru ditambahkan 100.000. Hasilnya berbeda ya. Masalahnya di sini adalah ada suatu nilai B ini ya yang dibaca oleh T1 padahal B-nya ini sudah dimodifikasi oleh T2. Ya, padahal T1 ini belum selesai gitu. Ya kan? Ini menjadi tidak konsistennya di sini, ya. Oke. Sekarang anomali yang kedua itu adalah unrepeatable read atau read-write conflict. Anomali yang kedua ini adalah suatu kondisi di mana transaksi ke T2, ada suatu transaksi T2 tadi ya, ada dua transaksi T1 dan T2. T1 dikerjakan duluan, kemudian interleave dengan T2. Nah, di sini anomali ini terjadi ketika ada suatu kondisi di mana transaksi T2 dapat merubah nilai objek data A yang sedang dibaca oleh transaksi T1 padahal T1-nya masih berjalan atau masih progres. Ya, hal ini akan menyebabkan dua masalah sebenarnya. Yang pertama, jika T1 mencoba untuk membaca nilai A kembali, maka akan mendapat nilai yang berbeda karena sudah diubah oleh T2 tadi. Ya, ini yang disebut sebagai unrepeatable read. Jadi tidak bisa dibaca lagi. Oke ya. Nah, misal T1 dan T2 membaca nilai A yang sama, misalkan 5 gitu ya. Misal ada T1, T2 membaca nilai yang sama, misalkan membaca 5, kemudian T1 akan menambahkan A dengan 1, ya, menjadi 6. Ya, T2 akan mengurangi, karena sudah dibacanya tadi sama, kemudian disimpannya sama ya. Jadi transaksi 1 menyimpan nilai A5, transaksi kedua juga menyimpan nilai A5. A kemudian melakukan proses menambah dengan 1 menjadi 6. B menambah proses terhadap A5 dikurangi 1 menjadi 4. Nah, di sini kan nilai A menjadi berbeda tergantung nanti siapa yang terakhir menyimpan gitu. Iya kan? Nah, ini yang kadang-kadang menjadi ketika nanti akan diakses lagi, harusnya ketika diakses lagi transaksi pertama ini akan membaca nilai A-nya 6, tetapi mungkin sudah ditimpa oleh transaksi yang kedua sehingga yang dibaca oleh A adalah 4 bukan 6. Ya, itu juga salah unrepeatable read. Oke. Nah, contohnya ini ada contohnya di sini. Contohnya misalkan membeli atau meminjam buku gitu ya, ini ya. Jadi ketika membeli atau meminjam buku akan dilihat dulu ketersediaan buku itu. Ya, ketersediaan buku itu. Jadi misalkan ada, maka nanti ada itu berarti nilainya lebih dari 0 ya. Kalau bukunya itu ada, misalkan ada di objek data A, jika ada maka lebih dari 0 maka akan dikurangi 1 gitu ya, karena dibeli 1 atau dipinjam 1. Nah, ini misalkan transaksi T1 membaca A dan melihat bahwa nilainya 1, berarti bisa dong dipinjam atau dibeli, ya kan? Nah, kemudian T2 juga masuk gitu ya. Ini sebelum sempat ngurangi dengan 1, T2 masuk, dia membacanya juga 1, sama. Ya kan? Karena nilainya belum berubah gitu. Nah, T2 langsung gitu ya. Karena nggak banyak ngobrol gitu ya, nggak banyak aksi-aksi lain,
maka langsung dikurangi oleh T2 dengan 1 gitu ya. Diambil, padahal bukunya tinggal 1 nih. Gitu. Dikurangi dengan 1 menjadi 0. Sehingga ketika T1 mencoba untuk mengurangi A, ya untuk mengurangi A dengan itu akan mendapatkan error gitu. Gitu ya. Karena nggak ada kan persediaan buku itu min 1 gitu kan nggak ada gitu ya. Jadi akan mendapatkan error karena yang di dalam disk itu nilainya sudah menjadi 0, kemudian dikurangi 1 oleh T1 tadi ya nggak bisa gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ya seperti ini. A akan dibaca sama dengan 1, belum sempat diberi proses gitu ya. Ini belum sempat, ini ada T2 nih. T2 membaca A ketemu 1, kemudian dikurangi 1 membaca 0, sehingga nanti A di sini ketika akan dikurangi 1 yang diproses adalah ini gitu ya, sehingga akan menghasilkan min 1 ini yang nggak ada ini ya. Ya, ketersediaan min 1 kan nggak ada. Nah, itu contoh dari read-write conflict ya. Kemudian anomali terakhir adalah overwriting uncommit data atau write-write conflict ya. Di sini T2 itu bisa overwrite atau menimpa nilai objek A yang sudah dimodifikasi oleh T1, padahal T1-nya masih progres, belum commit. Meskipun T2 tidak membaca atau meread ya nilai A yang ditulis oleh T1, maka kemungkinan tetap akan muncul masalah. Nah, ini yang disebut sebagai blind write. Jadi contohnya, misalkan di sini ada contoh di mana ada dua nilai A dan B, ada dua variabel A dan B. Pokoknya entah keadaan bagaimanapun, nilai A dan B ini harus sama gitu ya. Jadi transaksi T1 misalkan mengassign A 1 juta, maka B juga harus di-assign 1 juta. Ya, ketika transaksi T2 mengassign B 2 juta, maka A juga harus 2 juta. Ya, ini dibolak-balik ya. Pokoknya A dan B ini nilainya harus sama. Oke. Ini kalau dikerjakan secara seri, berarti hasil akhirnya nanti adalah A-nya adalah 2 juta di disk ya. Kalau sudah diproses T1 dulu baru T2 secara seri, maka hasilnya adalah ini. Oke, sekarang kita lihat anomalinya. Ya, urutannya kan sama, tetapi di sini selang-seling gitu ya. Nah, misalkan dibaca A, kemudian A di-assign 1 juta, maka ini 1 juta. Ya kan? Kemudian setelah itu diselingi B. B di-assign 2 juta, ini 2 juta. Ya. Kemudian setelah itu T1 dilanjutkan. T1 kan mengassign-nya harus sama dengan yang awalnya A-nya ya. T1 ini mengassign A 1 juta, maka B ini tetap harus 1 juta juga gitu. Nah, A juga sama, di transaksi kedua A ini harus bernilai sama dengan B, padahal T2 tadi mengassign B 2 juta, ya dia akan mengassign A 2 juta. Jadi hasil akhirnya kalau dikerjakan secara interleave seperti ini, hasil akhirnya beda gitu. Padahal nggak boleh. Tadi kan ketentuannya bahwa A dan B harus sama, meskipun ini tidak ada proses read ya, read misalkan maksudnya adalah ya sama ya, ada proses read juga. Oke. Yang pasti bahwa di sini sama gitu ya, tidak sama dengan yang dilakukan secara seri dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena mempunyai nilai yang berbeda. Oke. Nah, ini anomali. Jadi secara seri itu performance-nya tidak baik sehingga dilakukan secara interleave. Ketika dilakukan interleave pun ternyata masih muncul masalah, masih muncul anomali ini. Ya. Nah, ini kalau unrecoverable schedule mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Tapi di sini kita lihat aja, misalkan unrecoverable schedule itu seperti ini. Ada dua transaksi, penjadwalan yang tidak bisa direcoverable ya, tidak bisa diperbaiki gitu ya. Jadi T1 ini read A, kemudian write A, jadi ini nanti akan ditulis ke dalam disk ya.
kemudian ada T2. T2 read A. Read A di sini berarti yang dibaca adalah nilai yang ada di sini kan ya? Yang sudah dirubah oleh T1. Read A, write A, read B, write B. Commit. Berarti nanti di dalam disk ini yang karena commit selesai, maka ini yang nanti akan disimpan di dalam disk berapapun nilainya. Ya, kemudian dikembalikan ke T1, ternyata T1 ini abort gitu. Ya, abort berarti belum selesai, belum commit, abort. Berarti kalau abort adalah semuanya ini di-undo gitu ya. Dibatalkan semuanya. Jadi nilai A yang ditulis oleh T1 ini juga dibatalkan gitu. Oke. Jadi misalkan ini tadi 1 juta gitu ya. Kemudian menjadi 1.100.000 ya kan? Misalkan nah trade 2 ini membacanya kan 1.100.000. Ya. Kemudian ini write A, entah dilakukan apa di situ gitu ya. Sehingga nilainya menjadi 2 juta misalkan. Ya kan? B-nya ini misalkan 3 juta. Nah, ini disimpan di dalam disk. Kemudian ternyata di abort gitu. Di abort berarti kan ini dikembalikan ke keadaan semula, yaitu A-nya dikembalikan lagi 1 juta. Padahal A-nya di sini di B ini adalah di transaksi kedua adalah 2 juta gitu. Oke ya. Ini misalkan ditambah 900.000. Nah, kalau ini dikembalikan keadaan semula kan berarti nilai 1.100.000 ini tidak pernah ada kalau di abort, sehingga ini salah nih proses ini gitu ya. Nah, ini tidak bisa di recoverable karena T2-nya dianggap sudah commit ya. T2-nya sudah commit. Ini yang kita sebut sebagai unrecoverable. Bagaimana penanganannya mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Sampai di sini dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.